Intan Tower, this is Pusaka Air. Washroom Papa Kilo Tower. Go ahead, Tower. Selamat pagi Pak, info ada pesawat Pusaka Air Airbus 330 nomor registrasi Papa Kilo Romeo Alpha Alpha, penerbangan dari Jeddah ke Lampung membawa 250 penumpang, mengalami cabin low pressure, mendarat 20 menit lagi menggunakan runway 14. Siap, kami standby segera menjaga. When the night gets colder, just make it bright and keep me warm. Will you love me tomorrow? And don't say goodbye, don't leave me alone. So baby, pull me closer, just take a chance before it's gone. Only you make me wanna Kesiapan dan kesigapan tim FFR Juanda ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, tentang sertifikasi bandar udara, dan upaya bandara dalam meningkatkan keselamatan penerbangan. Di mana semua tim Dinas PKP Pemadam Kebakaran telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi rescue sesuai standar internasional penerbangan. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Wira Sakti Firdaus, program studi D3 PKP 14 Foxtrot, Politeknik Penerbangan Indonesia CUT. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas karunia Allah SWT sehingga kita bisa diberi kesehatan dan panjang umur. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada
baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat, insyaallah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas untuk memenuhi syarat di semester 4 ini. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul penanggulangan kecelakaan pesawat di airport. Adapun penanggulangan atau cara mengatasi kecelakaan, yang pertama selalu memaintain peralatan kerja yang siap pakai, selalu berkoordinasi dengan pihak ATC ataupun unit lain, selalu mengikuti aturan-aturan yang ada atau SOP yang berlaku, selalu menyiapkan SDM yang profesional, dan yang terakhir selalu mengutamakan keselamatan kerja. Maksud isi tersebut adalah yang pertama selalu memaintain, maksudnya unit PKPK harus selalu memaintain peralatan kerjanya untuk siap dan ready bila mana ada kecelakaan yang tiba-tiba, lalu personel PKPK siap meluncur. Yang kedua selalu berkoordinasi dengan ATC. Maksudnya ini pihak ATC dan PKPK ini berperan penting jika ada suatu kecelakaan bila mana pesawat tersebut memerlukan pihak PKPK, lalu pihak ATC tersebut langsung berkoordinasi dan menghubungi PKPK, dan maksud dari unit lain tersebut, unit PKPK ini bekerja sama dengan unit lain, dengan contoh misal Basarnas ataupun pemadam kota. Selanjutnya selalu mengikuti aturan yang ada atau SOP. Maksudnya personel PKPK wajib dalam menjalankan tugas harus mengikuti SOP yang berlaku. Dan yang selanjutnya ini selalu menyiapkan SDM yang profesional. PKPK memerlukan personil PKPK yang handal dan profesional dalam bekerja. Oleh karena itu, personel PKPK wajib diberikan pelatihan dan pembelajaran khusus guna untuk mencapai profesional. Terakhir, yang kelima, selalu mengutamakan keselamatan kerja. Personil PKPK di samping menyelamatkan jiwa dan harta manusia, personil PKPK tersebut harus mengutamakan keselamatan kerjanya. Baik, menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 172 nomor 2017 mengatakan, rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara dan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran atau PKPK mengatakan, penanggulangan keadaan darurat Airport Emergency Plan atau AEP adalah pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dan dari kejadian atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara di sekitar 5 mile atau 8 km dari titik referensi bandara tersebut, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian kecelakaan dan fasilitas di bandar udara. Maksudnya dari KP 172 ini mengatakan personel PKPK dalam menanggulangi kecelakaan mempunyai radius dari bandar tersebut itu 8 km. Lebih dari 8 km itu unit PKPK tidak ada tanggung jawabnya lagi. Baik, selanjutnya 5 penyebab kecelakaan pesawat pada umumnya. Yang pertama, kesalahan pada pilot. Karena pilot berperan aktif terlibat dalam pesawat pada tiap penerbangan, ada banyak kesalahan dan kesempatan terjadinya pada pilot atau human error. Yang kedua, kerusakan pada mesin. Nah, dari kerusakan pada mesin ini perlunya pesawat di-maintenance semaksimal mungkin agar tidak terjadinya kerusakan. Pesawat yang terdiri dari mesin-mesin kompleks yang memerlukan banyak pemeliharaan haruslah teliti dalam memaintenance-nya agar tidak ada kerusakan sekecil apapun. Baik, selanjutnya cuaca. Nah, cuaca tersebut mempunyai salah satu cuaca yang buruk menyebabkan sekitar 10% kecelakaan pesawat pada umumnya. Jadi jika cuaca buruk, minimnya 10% kecelakaan pesawat terbang akan terjadi. Selanjutnya, sabotase. Sekitar 10% kegagalan pesawat disebabkan sabotase, sebagaimana sambaran petir. Risiko kecelakaan dari sabotase jauh lebih sedikit dibanding kekhawatiran orang-orang. 5. Kesalahan manusia jenis lainnya atau human error, seperti kelalaian pengendalian seperti pilot, air traffic control atau ATC,
deskriptor pemuatan barang, pengisian bahan bakar, atau teknis pemeliharaannya. Umumnya, pilot dan ATC berperan sangat penting dalam penerbangan. Penanggulangan keadaan darurat untuk setiap bandar udara harus disiapkan sesuai kondisi setempat. Untuk keadaan darurat yang disebabkan tidak berfungsinya roda pendaratan atau kesulitan pada roda pesawat, kemungkinan pesawat udara tersebut selalu keluar dari runway yang mungkin dapat terjadinya kecelakaan. Tindakan yang harus dilakukan oleh unit PKPPK bandar udara pada kecelakaan di luar bandar udara dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan unit pemadam kota. Kerjasama dengan polisi setempat harus diatur terlebih dahulu. Komunikasi antara kendaraan PKPPK, fire station, dan ATC selalu dilakukan. Bila dimungkinkan, unit pemadam kota dapat memonitor frekuensi komunikasi tersebut. Kendaraan yang dapat berjalan lebih cepat supaya mendahului kendaraan yang lain, tetapi yang mendahului kendaraan yang lain supaya memberikan kendaraan di belakangnya melalui radio komunikasi, memberikan rute yang harus dilalui. Para pengemudi kendaraan PKPPK harus berhati-hati dalam mengemudi yang kemungkinan memotong jalan raya. Sistem kerja. Semua personil yang langsung beroperasi di daerah kecelakaan harus menggunakan pakaian pelindung yang memadai. Perlindungan foam dengan menggunakan hose line biasanya diperlukan untuk memberikan jalan masuk dan keluar bagi para penolong maupun bagi para penumpang pesawat. Pelatihan bagi personil PKPPK sangatlah penting dan bermanfaat untuk mencegah tidak berfungsinya peralatan pencegahan kebakaran serta mencegah pemberian pertolongan yang tidak aman kepada penumpang pesawat udara saat melalui daerah berbahaya. Setelah tiba di tempat kebakaran, selang yang akan dihidupkan ditempatkan pada posisi yang tepat. Hal ini untuk menjamin dengan segera dapat dipancarkan bila terjadi semburan api dari bahan bakar yang dapat membahayakan personil PKPPK dan peralatannya dan penumpang pesawat udara di lokasi kebakaran. Jika tidak terlihat api, supaya peralatan disiagakan dan segera dapat dipergunakan untuk pelayanan. Semua personil harus menggunakan pakaian pelindung yang standar dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan mencederai diri karena semburan api. Maksud dari ulasan tersebut, unit dan personil PKPPK harus menjaga dirinya semaksimal mungkin. Adapun alat-alat yang digunakan dalam PKPPK sedikit saya berikan, yaitu seperti ini. Di sini saya memaparkan studi kasus yang saya dapat, yaitu kecelakaan Lion Air JT538 di Bandara Adi Sumarmo. 23 orang tewas pada 30 November 2004. Sebuah kecelakaan naas menimpa para penumpang dan awak pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT538 saat itu Selasa 30 bulan 11 sore sekitar pukul 18.15. Cuaca buruk, pesawat Lion Air jenis MD-82 tergelincir di Bandara Udara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan tersebut, pesawat mengangkut 156 penumpang jurusan Jakarta menuju Solo. Akibat kecelakaan yang terjadi, 23 penumpang tewas dan 61 lainnya luka-luka. Pesawat kemudian menabrak pagar di ujung landasan dan jatuh di sebuah pemakaman penduduk di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak. Terkait penyebab kecelakaan pesawat tersebut, pejabat saat itu, Kepala Cabang PT Angkasa Pura I, Bandara Adi Sumarmo, Andri Iskandri, memperkirakan pesawat itu tidak jatuh, melainkan sulit mendarat dan keluar landasan hingga menghantam makam. Saat pesawat berhenti, kedua mesin pesawat masih hidup, tetapi seluruh panel di kokpit hancur. Evakuasi dilakukan mulai pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Hujan membuat lokasi kecelakaan becek dan genangan air bercampur minyak aftur yang tumpah dari tangki bahan bakar pesawat yang bocor. Baik, sampai di sini pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang tidak berkenan.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen pembimbing saya dan teman-teman yang membantu saya dalam membuat proyek video tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.